Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk ke materi yang baru, yaitu mendalami puisi. Di mana sebelumnya di bab sebelumnya itu kita belajar tentang teks biografi. Saya tanya dulu, pernah mendengar kata puisi? Pernah ya? Karena Pak, Nah, sekarang di pelajaran kali ini kita diharapkan, karena ini puisi, ya kita diharapkan mampu mendalami puisi. Bagaimana cara mendalaminya? Yang pertama, kita harus pahami puisi itu, kemudian kita belajar menulis puisi, kemudian mempraktekkan dengan baik apa yang terdapat dalam antologi puisi. Apa itu antologi? Antologi adalah buku yang isinya hanya puisi. Saya ulangi, antologi atau biasa disebut juga dengan kumpulan puisi yang dibukukan. Nah, di dalam buku itu hanya berisi puisi saja. Ya, mungkin tambahan yang lain, kata pengantar, daftar isi. Setelah itu semuanya adalah lembaran terbanyaknya adalah lembaran yang berisi puisi. Itulah yang dimaksud dengan antologi puisi. Nah, di pelajaran ini juga kita akan mempelajari salah satu karya sastra yang saya dari tadi sebutkan, puisi, di mana bersumber dari kumpulan puisi atau yang sering disebut tadi adalah antologi. Jadi di sini kita bukan hanya memahami puisi, tetapi kita harus mempraktekkannya. Ya, namanya puisi tidak dihafal. Ingat, puisi itu tidak dihafal, tapi membaca puisi. Jadi kalau lomba itu lomba membaca puisi, bukan lomba menghafal puisi. Jadi kalau kalian ikut dalam lomba membaca puisi itu berarti ada yang harus kamu baca. Biasanya kalau saya jadi juri itu ya tentu kalau ada lembaran dengan tidak ada lembaran yang namanya membaca, berarti ada yang kita baca. Nah, dalam pembacaan itu apa yang harus kita perhatikan? Itu vokal, ekspresi, dan intonasi. Apa itu vokal, apa itu ekspresi, apa itu intonasi. Ya, vokal ya suara kita, ekspresi yaitu berkaitan dengan ya mimik wajah, gestris ya, ya, ekspresi, mimik wajah, uh, kemudian gestur tubuh, apakah kita harus tangan harus menghadap ke atas, menengadah, berdoa, kemudian intonasi, penekanan suara. Nah, kemudian inilah yang akan kita pelajari, mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Tapi kita hanya pelajari dulu adalah kegiatan satu, menentukan suasana yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Temi Adrian, bisa dengar suara saya, Temi? iya Pak. Oke, coba dibaca paragraf ini. Silahkan. Puisi adalah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan penulis tersebutnya. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah yang berbeda dengan bahasa sehari-hari atau bahasa karya sastra lainnya seperti drama atau prosa. Oke, terima kasih Temi sudah membacakan. Nah, di sini dikatakan
puisi adalah bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah, sifatnya imajinatif, maksudnya berdasarkan pemikiran dari penulisnya. Ya, bahkan katanya puisi itu adalah rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulisnya. Ya, saya juga biasa terkadang menulis puisi karena saya lagi galau mungkin, karena saya lagi ceria mungkin, karena saya lagi bahagia mungkin, karena saya lagi romantis mungkin. Ya, itu alasannya biasanya orang kenapa menulis puisi. Di dalam puisi itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Nur Hikmawati bisa dengar suara saya? Nur Hikmawati? Bisa, Pak. Oke, silahkan dibaca 2 paragraf ini. Nur Hikmawati baca 2 paragraf ini. Silahkan. Makna puisi menjadi hal yang penting bagi pembaca. Seindah apapun rangkaian kata-kata yang dibuat oleh seseorang, menjadi tidak berarti makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan memahami hal-hal penting terkait pesan yang ingin disampaikan penyair, terutama berkaitan dengan suasana, tema, dan makna puisi. Oke. Nah, puisi itu, saya ulangi. Jadi puisi itu selain kalau sudah dituliskan pasti ada yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut. Apakah rasa pesan moral mungkin. Jadi ada maknanya yang akan disampaikan di dalam puisi tersebut. Nah, tapi untuk kali ini kita membahas kegiatan 1 dulu, yaitu menentukan suasana dalam puisi. Apakah maksudnya, Pak? Kenapa ada suasana dalam puisi? Apa maksudnya itu? Oke. Sarkasi, silahkan dibaca 2 paragraf. Sarkasi, silahkan. Pak, bilangin Jami mah. Pernahkah kamu membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi perasaanmu? Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh? Itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Bacalah puisi berikut ini, kemudian jelaskanlah suasana dalam puisi tersebut. Oke, terima kasih Sarkasi sudah membaca 2 paragraf. Saya kembali ke Nur Hikmawati. Tadi apa itu Nur Hikmawati? Saya tidak kurang jelas mendengarnya. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin Nur Hikmawati? enggak, Pak. Oh, tidak ya. Oke, kalau begitu saya lanjut. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa suasana yaitu keadaan jiwa pembaca, bukan cuma pembaca ya, penonton atau yang kita bacakan puisi. Setelah puisi tersebut kita baca atau puisi tersebut kita tonton. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sedih? Apakah kamu resah? Apakah kamu marah? Apakah kamu mengantuk? Itulah yang dimaksud dengan suasana dalam puisi. Ya, mungkin terkadang ada orang membaca puisi, setelah dibacakan puisinya itu membuat kamu menangis. Ya, membuat kamu menangis, maka itulah yang maksudnya itulah suasananya dalam puisi. Bahkan mungkin membuat kamu tertawa. Ya, berarti suasananya lucu. Membuat kamu merasa bahagia, romantis, ya berarti puisi cinta kemungkinan itu yang romantis. Bahkan mungkin kamu marah,
setelah mendengar puisi itu atau membacakan puisi itu atau setelah dibacakan, ya berarti itu suasana marah atau mungkin suasana horor, suasana mencekam. Jadi suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Ya, contoh saya bacakan. Ini ada judul puisi dikarang oleh Sapardi Djoko Damono dengan judul Aku Ingin. Ya, melihat dari rangkaian katanya ini ada kata cinta-cintanya. Oh, berarti kemungkinan apakah ini romantis? Apakah ini cintanya tidak berkelanjutan atau patah hati atau mungkin suasananya romantis? Oke, saya bacakan. Masih bisa mendengar suara saya? Nur Hikmawati, Sarkasi, Tebi? Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya. Saya bacakan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, kita bedah. Pada puisi di atas merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Ya, dapatkah kamu merasakan bagaimana perasaan seseorang ketika kekasihnya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kepada kayu, kepada api. Ya, misalnya, nah maksudnya ini kalau bahasa kerennya sekarang, bahasa milenialnya, ya ada seorang cewek yang ditembak oleh pacarnya, menyatakan cinta kepada kekasihnya. Bagaimana kira-kira perasaanmu? Ya, oh Pak bahagia sekali. Oh kalau saya Pak marah karena saya belum siap pacaran. Oh kalau saya Pak romantis sekali. Nah kemudian, ya benar, siapapun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan romantis, merasa disayangi, merasa terlindungi. Ya. Jadi perasaanmu setelah membaca puisi dia, itulah yang dinamakan suasana. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa. Bisa ya, jadi Bisa, Pak. kalau kamu melihat orang, atau biasa kalau perayaan 17 Agustus, ada orang yang membacakan puisi. Ingat, membacakan puisi itu biasa diiringi musik, atau biasa disebut musikalisasi. Jadi kalau kita ingin menentukan suasana dalam puisi, ya, itu bisa juga ditentukan dengan mendengarkan musiknya. Kemudian melihat pemilihan katanya atau diksi. Tadi kayak saya, oh ini banyak mencintai, cinta. Belum saya baca ya. Kebanyakan cinta ini puisi, kemungkinan besar ini puisinya romantis. Nah, materi ini juga sudah saya share di Classroom. Kalian bisa simak di Classroom. Sebentar saya perlihatkan. Saya share dulu materi yang di Classroom. Oke, silahkan dilihat. Kelihatan tidak di layarnya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, di sini bagian akhir itu dalam menentukan suasana dalam puisi, perhatikan diksi, pemilihan kata yang ada. Kalau kebanyakan cinta-cintanya ya mungkin itu romantis.
Kemudian memperhatikan cara pembaca puisi, membacakan puisi tersebut. Kalau nadanya marah-marah, ya mungkin suasananya suasana perang. Perhatikan temponya. Ya, temponya itu naik turunnya, nadanya. Kemudian mimik wajahnya. Kalau mimik wajahnya menangis terus kamu tertawa, wah itu perlu dipertanyakan. Kemudian gestur tubuh. Nah, dia bilang, ya Allah. Terus tangannya menghadap ke bawah. Ya mungkin itu tidak nyambung. Ya Allah ya menghadap ke atas karena memohon. Kemudian yang terakhir adalah menyimak kondisi musik yang dipakai dalam pembacaan. Ya, kan terkadang kalau kita membaca puisi itu bisa diiringi dengan musik. Kalau musiknya ceria ya mungkin suasana ceria. Kalau musiknya misalnya judulnya Pahlawan Tak Dikenal. Terus musik pengiringnya adalah Gugur Bunga. Gugur bungaku di sudah bisa dipastikan bahwa puisi ini suasananya suasana sedih. Oke, seperti itu materi kita pada hari ini dalam menentukan suasana. Ya, menentukan suasana dalam puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sarkasi? Tidak ada, Pak. Sudah mengerti toh tentang suasana dalam puisi? Mengerti, Pak. Ya, jadi keadaan perasaan kamu, perasaan kita setelah mendengarkan puisi itu atau setelah membaca puisi itu. Itulah yang dimaksud dengan suasana. Oke, kalau tidak ada yang ingin lagi ditanyakan, saya share screen mungkin dulu. Saya screenshot. Ya. Oke, saya screenshot dulu. Oke, kalau ada yang ditanyakan? Nur Hikmawati, Sarkasi? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya simpulkan saja dulu bahwa suasana dalam puisi itu adalah keadaan jiwa atau perasaan kita setelah puisi itu dibacakan atau ditampilkan atau didengarkan. Ya, muncul suasana dalam hatimu, apakah sedih atau marah, maka itulah yang dimaksud suasana dalam puisi. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, sekali lagi saya ucapkan pada Nur Hikmawati, Sarkasi, dan Dewi atas kehadirannya pada pagi hari ini. Yang ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-22 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.